Tarisko sekolah yang berada di daerah Sumatera Utara akan melakukan perjalanan bertamasya ke daerah Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Sumba. Namun kegiatan tamasya ini bertepatan dengan kabar yang kurang mengenalkan, yaitu kabar duka dari beberapa wilayah di sekitar Aceh dan Sumatera. Sedang itulah para siswa sudah ramai membicarakan tentang kegiatan pertama tersebut dan berita tentang banjir bandang sebelum guru masuk. Di beberapa wilayah Sumatera terkena bencana banjir bandang kali. Iya benar, bukan cuma di Sumatera, Aceh juga sama. Iya kasihan banget ya. Kita doakan bersama yuk. Ini kan udah masuk bulan April ya. Tandanya jadwal tamasya kita sudah dekat. Wah iya juga. Aduh, gak sabar pengen jalan-jalan. Kasih Jojo. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini gue akan memberikan kabar baik untuk kalian nih. Pasti tentang tamasya nih. Jadi bulan ini kita ada agenda bertamasya dan insya Allah kota yang akan kita datangi adalah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba. Di sana kita akan belajar tentang budaya yang ada di Sumba ya anak-anak. Yeay, asik-asik Sumba. Lihat deh, ada lalu, ada apa itu yuk kita sana yuk. Iya sih, aku penasaran ada apa. Ternyata ada acara nasiin, ayo donasiin. Aduh, aku gak punya uang lagi. Gimana dong? Udah kalau kamu punya uang, kita ikut ramekan aja. Kita ikut aja buat bantu ramekan acara donasinya. Aku setuju deh. Tidak, atau musik nani, baik kamu aja lagu Sinanggara Tullo, barang musike.
perjalanan menuju ke Sumba dengan menggunakan transportasi laut ya, yaitu kapal. Sebelum kita jalan, baiknya kita baca doa kendaraan laut dulu ya. Berdoa mulai. Sudah sampai di Sumba, kita praktikkan adat yang baik ya. Senyum, sapa, saling, jangan lupa dan hormati semua yang ada di sini karena kita adalah tamu. Ritual kami tercinta yaitu Sumba. Di Sumba ini terkenal dengan budaya tarian alam yang indah dan tradisi yang menarik dan penuh pesan kebaikan. Di sini kami hidup penuh rukun dan saling menghormati. Wah, masya Allah banget ya Pak. Tadi Bapak bilang cerita rakyat penuh pesan kebaikan. Boleh dong Pak, kami ini dengar salah satu ceritanya. Boleh dong. Ada salah satu kisah terkenal khas Sumba di dunia waktu Maladong. Duduk sini dengarkan dengan seksama ya.
Di pantai ada seekor komodo yang mengacak-acak kebun milik petani tersebut. Betapa kagetnya petani tersebut ketika melihat kebunnya porak-poranda. Nggak mungkin komodo deh, kayaknya kebunku sudah kupasangi pagar-pagar yang tinggi. Komodo tidak akan bisa memancing sampai melebihi pagar-pagarku ini. Karena merasa kesal, petani tersebut pun memutuskan untuk mengintai kebunnya tersebut untuk menangkap pelaku perusak. Tak lupa ia membawa tombak kaki turun-temurun dari rumbu Ranggata. Di pagi hari, si petani mulai berjalan mengikuti jejak komodo yang kabur bersama tombaknya. Si petani berjalan jauh mengikuti jejak sampai ke tepi pantai. Namun anehnya, jejak tersebut hilang begitu saja. Apa mungkin komodo-komodo tersebut berenang ke pulau seberang? Pak, boleh antar saya ke pulau seberang? Saya sedang mencari barang saya yang hilang. Boleh, nak. Ayo naik. Di pulau seberang, tepatnya di Pulau Flores, petani tersebut melihat ada sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu dan jerami. Di sana terdapat seorang nenek tua yang tinggal sendirian. Si petani pun menghampiri nenek tersebut karena mengira apakah nenek tersebut melihat kawanan komodo yang berenang dari pulau seberang. Yang bertanya, apakah nenek melihat kawanan komodo yang berenang dari pulau seberang? Ya, saya melihatnya, namun kamu harus hati-hati karena mereka bukanlah komodo biasa. Mereka adalah kawanan komodo penguasa pulau ini. Mereka seringkali menyerang orang-orang yang mengganggu kawanan mereka. Tapi saya tetap harus mencari mereka nih, karena mereka membawa tombak milik saya. Baiklah, jadi ini ajari kamu beberapa teknik bela diri. Ini sebagai bekal kamu jika nanti kamu harus melawan kawanan komodo itu.
menggunakan teknik-teknik ini bisa dalam keadaban darurat. Sebisa mungkin kami harus menghindari jalur kekerasan agar terhindar dari masalah. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih aman, gunakanlah cara tersebut. Baik, Nek. Terima kasih atas sarannya. Saya akan mematuhinya. Kami pun pergi menelusuri hutan dan kawasan pesisir pulau untuk mencari sarang komodo tersebut berada. Lalu setelah berhari-hari menelusuri hutan dan kawasan pesisir, kami pun tiba di sarang kawanan komodo tersebut. Betapa terkejutnya si petani melihat komodo-komodo itu sedang tertidur dengan ular sampah itu panjang. Si petani pun langsung masuk ke sarang mereka secara diam-diam untuk mengambil tombaknya yang sedang tergeletak di sana. Susah sekali dengan komodo ini. Berani-beraninya dia merusak kebunku dan membawa kabur tombak milikku. Ingin rasanya aku yang mengajak bertarung biar kasih pelajaran dia. Oh iya, nenek berpesan kepadaku untuk menghindari kekerasan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Aku harus bisa menahan amarahku lebih baik dan aku langsung pergi saja dari sini. Dan si petani pun akhirnya berhasil membawa kembali tombak miliknya tanpa menyakiti seekor pun dari komodo tersebut. Setelah itu si petani kembali ke rumah si nenek untuk berterima kasih. Karena berkat saran dari nenek, saya bisa membawa kembali tombak milik saya tanpa harus terlibat masalah dengan komodo-komodo tersebut. Nenek berterima kasih pada kamu karena sudah mengikuti saran dari nenek untuk selalu menghindari kekerasan. Karena sesungguhnya menyakiti makhluk lain merupakan perbuatan yang tidak baik dan dosa. Ini hadiah dari nenek untuk kamu, karena kamu sudah berhasil menahan rasa kesalnya terhadap komodo-komodo itu dan tidak menyakiti mereka. Wah, apa ini, Nek? Ini namanya batu meladong, sebuah batu yang terbuat dari emas seberat 30 gram. Terima kasih banyak, Nek. Saya sangat senang mendapat hadiah ini. Pemberian dari nenek ini tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Nenek pun kembali pulang ke rumahnya dengan segera sambil membawa tombak miliknya beserta batu emas seberat 30 gram dari si nenek yang bernama Watu Makhluk. Itu pelajaran kita ini adalah kita tidak boleh menyakiti makhluk lain karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdosa. Kita harus selalu menghindari kekerasan dan menggunakan jalur yang baik agar kita terhindar dari masalah. Kita pun bisa. Pada sembah dan cerita yang penuh makna. Terima kasih kembali. Sembah selalu terbuka untuk persahabatan. Pesan Bapak untuk kalian, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit.